Ada seorang cowok umur 25 tahun. Kita sebut aja namanya Dandi ya. Oke. Dia ini kerja di pabrik. Yang tadinya tuh Dandi masuk di sana fresh graduate, tapi karena dia hard worker, nurut banget sama kerjaannya dan gak malas-malasan lah. Cepet banget nih si Dandi ini bisa jadi assistant manager di waktu yang cukup singkat. Nah di tahun 2012, di saat Dandi udah jadi assistant manager itu, dia tuh punya calon istri. Kita sebut aja namanya Ajeng ya. Dan mereka berdua tuh sebenarnya emang orang Jawa Totok. Tapi bedanya orang tua mereka berdua tuh udah di Jakarta, tapi keluarganya Dandi tuh nggak terlalu kuat Jawanya. Sedangkan keluarganya Ajeng Jawanya tuh kental banget. Salah satunya masih percaya sama kalender Jawa kalau mau ngadain acara. Nah karena mau nikah, Ajeng tuh dulu disuruh sama mbahnya dia atau neneknya dia, itu kalau mau nikah harus di tempat daerah asalnya dia, daerah tempat asalnya Ajeng. Kalau nggak salah di Sragen, tapi yang pasti Jawa Tengah lah. Oke. Dan menurut perhitungan tanggal, nikahnya ini mereka di hari Sabtu setelah dihitung-hitung gitu ya sama keluarganya Ajeng. Nah si Dandi ini pun setelah ditanya lahirnya tuh di hari Selasa Kliwon, dan keluarganya Ajeng tuh setelah ngitung itu ya udahlah mereka sepakat kalau Ajeng dan Dandi ini nikahnya di hari Sabtu. Akhirnya Ajeng dan keluarganya pun keluarganya Dandi itu berangkat duluan di hari Sabtu seminggu sebelumnya. Jadi misalkan ya Sabtu minggu depan, Sabtu di hari itu tuh keluarganya Ajeng sama keluarganya Dandi itu udah berangkat duluan ke kampungnya Ajeng di Sragen itu. Sedangkan Dandi, dia bilang dia nggak bisa cuti terlalu lama, dia baru bisa berangkat itu di hari Senin malam karena dia nggak bisa cuti seminggu full. Jadi sebelum dia cuti, at least ada kerjaan yang diberesin dulu lah, baru habis itu dia cuti. Jadi juga cutinya nggak keganggu. Nah jadi dia balik dari pabrik tuh sore, langsung berangkat malamnya di hari Senin itu. Padahal bokapnya Ajeng tuh udah nyuruh buat bilang ke Dandi berangkatnya tuh sebelum hari Senin aja. Kenapa kata Ajeng? Terus bokapnya Ajeng bilang udah dikasih tahu aja. Bokapnya Dandi pun udah bilang harusnya jangan berangkat hari Senin malam itu, dari hari Minggu malam aja berangkatnya, karena besokannya itu di hari Senin itu udah masuk Selasa Kliwon. Jadi setahu gue Moy, di tanggalan Jawa satu hari itu dihitungnya dari malam sebelumnya. Jadi misalkan hari Senin nih, setelah asar atau maghrib itu udah masuk hari Selasa. Oh iya. Makanya mungkin orang-orang ngomongnya kayak kalau misalkan Kamis malam Jumat gitu ya. Nah ini tuh Senin malam Selasa, tapi malam Selasa itu udah masuk ke hari Selasa, gitu loh. Nah dan di hari Selasa itu udah Selasa Kliwon, kata bokapnya Dandi. Dan Dandi katanya gak boleh buat berangkat di hari Selasa malam Kliwon itu karena bahaya, kata bokapnya. Tapi ya balik lagi, karena Dandi bilang gak bisa cuti terlalu panjang, dia bisanya tuh berangkat di hari Senin malam itu, malam Selasa itulah sama kan. Dan dia bilang udah nggak apa-apa pak, aman aja kok, aku bawa temen. Nah Dandi ini berangkat sama sahabatnya Moy, kita sebut aja namanya Raka ya. Raka ini emang kerjanya fleksibel, jadi dia bakal tidur seharian gitu sebelum berangkat. Dan dia setirin temennya inilah ke Jawa Tengah naik mobil biar fresh gitu. Sedangkan ya Dandi bisa tidur setelah dia kerja gitu kan. Udah tuh singkat cerita, mereka berangkat sekitar jam 7-an malam. Mereka jalan dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah itu. Baru sampai sekitar tol Jawa Barat Moy, Dandi yang tadinya tidur itu tiba-tiba kebangun. Gara-gara Raka tuh banting setir kayak kaget gitu loh. Dan dikebangun, dia nanya, kenapa Rak? Pas dilihat ke Raka, matanya Raka ini merah banget Moy, kayak orang ngantuk gitu loh, kecapean. Padahal perjalanan baru sebentar kan, baru sampai Jawa Barat gitu. Ya udah tuh gara-gara ngeliat kayak gitu, dan dibilang ya udah kita ke rest area dulu aja istirahat, terus nanti kita gantian. Si Raka juga dia nggak tahu kenapa kok dia ngantuk banget, dia juga say sorry gitu. Kayak ya harusnya kan gue udah tidur lama, gue udah siapin tenaga biar gue bisa nyetirin lo langsung sampai ke Jawa Tengah gitu kan. Udah tuh sampai ke rest area, mereka minum-minum dikit, minum kopi biar seger gitu kan, rokok-rokok dikit. Barulah gantian tuh setelah dari rest area dan dinyetir. Singkat cerita udah berapa jam nyetir dan udah keluar tol juga, lewat jalan biasa. Raka tidur dan dia nyetir. Tiba-tiba di keadaan tengah malam itu Moy, dan itu ngedenger kayak ada suara burung gagak di dalam mobilnya dia. Dan dia coba celingak-celinguk tuh ke spion tengah sambil ngeliat ke kursi belakang, gak ada apa-apa. Aneh banget kan? Masa di dalam mobil lu ada suara burung gagak lagi kan? Dan dia yang lagi nyetir ngebangunin Raka tuh di sebelahnya dia. Ditepok-tepok, Raka bangun. Dan pas Raka bangun, dia juga ngedenger emang ada suara burung gagak. Dicari-cari tuh sama Raka dari kursi sebelah kan, karena dia lebih fleksibel dong, gak nyetir.
Dicari-cari ke kursi tengah, nggak ada apa-apa. Seluruh mobil juga diliatin, nggak ada apa-apa, kosong aja. Bener-bener cuma barang-barang mereka tuh di kursi tengah. Udah tuh mereka melipir, mobil dipinggirin, Raka buka bagasi. Pintu dibuka ke atas gitu kan, kayak mobilnya Avanza gitu loh. Dicek nggak ada apa-apa, kosong aja, aman-aman. Terus pas bagasi ditutup, Raka ngeliat ke atas. Ternyata pas bagasi ditutup, Raka ngeliat ke atas. Ternyata di atas mobil tuh ada bangkai kelelawar. Nempel gitu. Nempel, udah rada berkerak, terus nyangkut di atas mobil gitu loh, Muy. Oh, makanya nggak terbang ya? Makanya nggak terbang. Padahal kan ya angin kenceng Iya, kan, iya. mobil jalan gitu. Kaget dong mereka berdua, nih apaan gitu. Padahal dari kemarin tuh nggak ada apa-apa. Kayak mobil juga udah dibersihin. Ya udahlah, mereka nggak usah pikir panjang, diberesin tuh, dibersihin si kelelawarnya, mereka lanjut jalan lah. Gantian nih, sekarang Raka yang nyetir. Dia udah mulai seger setelah tidur. Nyetir di tengah malam. Dan gak beberapa lama, kali ini Raka nyium mobilnya tuh kayak bau kemenyan. Nyengat banget. Sampai Raka ini bener-bener gak betah. Akhirnya dia tepok-tepok lah temennya di sebelah, si Dandi. Dan bangun Dan. Nah pas dibangunin itu, Dandi tuh kebangun tapi kaget gitu loh Nat, Muy, kayak ngos-ngosan. Terus dia bilang, gue mimpi dipeluk genderuwo. Gak ngirauin apa yang Dandi bilang, Raka tuh langsung minta gantian karena dia udah pusing banget kepalanya gara-gara nyium kemenyan yang nyengat banget. Udah tuh gantian lagi tuh, dan dia nyetir. Jalanan makin sepi, tapi baru sekitar 20-30 menitan nyetir, dan dia tuh ngerasa merinding Nat, Muy. Bulu kuduk lehernya tuh kayak berasa gak enak banget. Dan itu mulai gelisah. Pas Dandi ngelihat ke arah spion tengah yang di depan dia tuh ngelihat di bagian kursi bagasi itu ada sosok bayangan hitam. Dan di situ Dandi tuh takut banget. Dia agak diem tuh, gara-gara nggak fokus gitu loh. Kayak dia ngeliat ke depan, terus ngeliat lagi ke belakang berkali-kali. Jadi bener-bener nggak fokus. Tapi ya di sisi lain dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dia cuma bisa ngeliat ke depan sambil nyetir, terus ngeliat ke belakang lagi dari spion tengah, ngeliat ke depan lagi kayak celingak-celinguk. Tapi ya dia bingung, dia juga kaget, gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dan saking gak fokusnya, pas Dandi lagi pandangannya ke arah belakang lewat spion tengah itu, dari arah depan itu dia diklaksonin. Dan ada cahaya gede banget gara-gara ada bus nyalip dari arah berlawanan, sampai dia silau banget. Dan Dandi langsung banting setir ke kiri, hampir banget nabrak Nat, Muy. Wah itu udah chaos banget. Tengah malam, hampir tabrakan gitu kan. Mereka berhenti dulu tuh pinggir jalan. Raka udah bener-bener gak kuat banget nyetir karena dia udah pusing banget, udah ngantuk banget. Akhirnya di situ Dandi nelpon bokapnya. Untungnya di tengah malam itu bokapnya ngangkat telepon. Dia ceritain lah tuh, dia nyetir chaos banget. Dia habis ngeliat makhluk hitam gede di mobilnya, digangguin, hampir nabrak pula kan. Bokapnya bilang, ya kamu udah dibilangin jangan malam Selasa. Malam Selasa nih weton kamu, katanya gitu. Ya udah akhirnya mereka disuruh istirahat lah, jangan lanjut nyetir lagi gitu loh. Berangkatnya besok sore aja setelah Selasanya tuh udah selesai. Karena kan kayak tadi gue bilang, ya Selasa sore atau Selasa malam tuh udah ganti hari gitu kan, dalam tanda kutip. Udah tuh mereka carilah langsung, dan untungnya dapet kayak losmen deket situ buat istirahat. Dan sampai di losmen pun Dandi tuh udah berdoa dalam hati, kayak ya doa-doa biar gak diganggu gitu loh. Tapi dia masih ngerasa dari sudut losmen itu tuh dia diliatin sama sosok hitam ini yang ngikutin dia dari mobil. Dan sepanjang malam itu Muy, Nat, sampai subuh, dan dia tuh beraniin buat sholat subuh. Barulah setelah matahari terbit, bayangan tuh hilang, bayangan hitam ini. Dan setelah itu bahkan Dandi baru bisa tidur pas siang menuju sore gitu loh Nat, Muy. Barulah setelah asar, Dandi sama Raka lanjut jalan lagi sampai ke Sragen. Dan untungnya banget, di perjalanan setelah itu mereka udah gak pernah diganggu lagi. Karena parno banget kan, mereka tuh sampai mau tabrakan di malam sebelumnya. Berarti emang sengaruh itu ya Bi kalau untuk orang yang percaya? Kayaknya sih iya Nat, karena gue kan juga bukan orang Jawa dan gue gak ngerti gitu loh si tanggal-tanggalan ini. Cuman kalau misalkan gue dengar ceritanya juga, emang kalau orang yang percaya tuh bener-bener sekental itu. Kalau emang gak boleh ya gak boleh, kalau emang harus di tanggal itu ya di tanggal itu gitu loh. Gue masih bingung deh, kan si bapaknya Dandi bilang itu wetonnya dia. Kayak karena dia lahir di Selasa Kliwon, jadi Selasa Kliwon tuh juga jadi hal yang mistis buat orang itu apa gimana sih Bi? In detail sebenarnya gue gak ngerti banget Muy. Cuman ya dari temen gue bilang kalau misalkan bokap lu udah bilang itu hari yang larangan buat lu, ya udah lu jangan ngelakuin itu. Karena memang mungkin hubungannya dengan si weton tadi. Weton lu tuh di hari Selasa itu, jadi lu jangan macem-macem lah. Atau kalau emang lagi ada larangan,
atau lu mau melakukan sesuatu, ya lu jangan macam-macam di hari itu gitu loh. Kira gue yang mistis itu cuman malam Jumat Kliwon, ternyata Selasa Kliwon juga ya. Gue juga mikirnya gitu sih Muy, nyata enggak.